Halo teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta. Di video kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Materi kali ini adalah profesi, peluang kerja, dan peluang usaha di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Andi, seorang akuntan yang bersertifikat CPA, ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan PT Sejahtera. PT Sejahtera berharap audit ini selesai dalam waktu 1 bulan. Ditinjau dari bidang kerjanya, dapat kita ketahui bahwasannya Andi merupakan seorang akuntan, Akuntan adalah profesional yang bertanggung jawab atas pencatatan, pengelolaan, dan analisis informasi keuangan. Mereka memastikan laporan keuangan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Akuntan juga membantu organisasi dalam perencanaan keuangan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan bisnis. Mereka bisa bekerja di berbagai sektor, termasuk perusahaan swasta, pemerintah, dan organisasi nirlaba, serta dapat berspesialisasi dalam bidang tertentu. Nah, jenis-jenis dari akuntan sendiri berdasarkan bidang kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Akuntan publik, yaitu akuntan yang menyediakan layanan audit, pajak, dan konsultasi untuk berbagai klien, termasuk perusahaan, organisasi nirlaba, dan pemerintah. Mereka memverifikasi laporan keuangan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Akuntan publik sering bekerja untuk firma akuntansi atau sebagai praktisi independen dan harus memiliki sertifikasi seperti Certified Public Accountant atau CPA. 2. Akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja di berbagai tingkat pemerintahan untuk memastikan pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Mereka menangani anggaran, audit, dan pelaporan keuangan instansi pemerintah. Akuntan ini juga memastikan bahwa penggunaan dana publik sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dana. 3. Akuntan pendidik, yaitu akuntan yang mengajar mata kuliah akuntansi di institusi pendidikan seperti universitas, perguruan tinggi, atau sekolah bisnis. Mereka mengembangkan kurikulum, menilai kemajuan siswa, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Akuntan pendidik berperan penting dalam mempersiapkan generasi baru akuntan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di bidang ini. 4. Akuntan internal, yaitu akuntan yang bekerja dalam sebuah organisasi untuk memastikan efisiensi operasional dan integritas laporan keuangan. Mereka melakukan audit internal, mengelola risiko, dan memberikan saran tentang kontrol internal. Akuntan internal sendiri membantu organisasi meningkatkan proses bisnis dan mematuhi peraturan. Mereka sering melapor kepada manajemen atau dewan direksi. 5. Akuntan syariah, yaitu akuntan yang mengkhususkan diri dalam akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Mereka menangani transaksi keuangan yang mematuhi syariah, seperti pembiayaan tanpa riba dan investasi halal. Akuntan ini bekerja di lembaga keuangan syariah dan organisasi yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, memastikan bahwa semua praktek keuangan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. 6. Akuntan pajak, yaitu akuntan yang mengkhususkan diri dalam perencanaan, persiapan, dan pengelolaan kewajiban pajak untuk individu dan organisasi. Mereka memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan memberikan saran tentang strategi pajak untuk meminimalkan beban pajak. Akuntan pajak harus memahami peraturan pajak yang kompleks dan terus berubah, serta sering berinteraksi dengan otoritas pajak. 7. Akuntan manajemen, yaitu akuntan yang berfokus pada analisis keuangan internal untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Mereka menyusun anggaran, mengevaluasi kinerja keuangan, dan memberikan laporan yang membantu dalam perencanaan bisnis. Akuntan manajemen juga mengidentifikasi peluang untuk penghematan biaya dan efisiensi operasional, mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Dalam soal, Andi adalah seorang akuntan yang bersertifikat CPA atau Certified Public Accountant. Ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan PT Sejahtera. Sertifikasi CPA yang dimiliki Andi menunjukkan bahwa ia memiliki keahlian dan pengetahuan yang diakui secara internasional dalam bidang akuntansi. Audit yang dilakukan oleh Andi akan melibatkan pemeriksaan menyeluruh
terhadap laporan keuangan PT Sejahtera untuk memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Proses audit ini penting karena laporan keuangan yang akurat sangat penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk manajemen perusahaan, investor, kreditur, dan regulator. Audit membantu memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang kondisi keuangan perusahaan. Proses audit yang dilakukan oleh Andi akan melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, Andi akan melakukan perencanaan audit untuk memahami bisnis PT Sejahtera, mengidentifikasi area yang beresiko dan menentukan prosedur audit yang sesuai. Selanjutnya, Andi akan mengumpulkan bukti audit melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi dengan pihak ketiga, dan wawancara dengan staf perusahaan. Setelah itu, Andi akan menganalisis bukti yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material. Selain itu, Andi juga harus mematuhi standar etika yang ketat dalam menjalankan tugasnya. Independensi dan objektivitas adalah prinsip utama dalam profesi akuntan publik. Andi harus memastikan bahwa ia tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi penilaiannya selama proses audit. Jadi, ditinjau dari bidang kerjanya, dapat kita ketahui bahwasannya Andi merupakan seorang akuntan publik. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Publik. Gimana teman kece? Mudah kan? Sekarang teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal akuntansi lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.